buat saya kalau Semakin banyak semakin iya, genre ini tuh bisa dijadikan industri, ya mungkin kita bisa jadi kayak Amerika atau Jepang gitu. Saya kuliahnya jurusan International Economics sama Finance di Perancis. Aku bersumpah, suatu hari nanti, aku akan menjadi satria. Masih perlu waktu sepertinya untuk kamu menjadi seorang satria. Tidak, sekali lagi. Dendam lawan kami akan kubalaskan. Jadi saya dulu kerja di perusahaan media, pertelevisian. Saya lihat program televisi itu ada banyak variasinya, yang nonton juga banyak, yang iklan juga banyak. Impact-nya begitu besar terhadap masyarakat. Nonton, terhibur, ya udah gitu. Padahal televisi itu punya kekuatan untuk membentuk suatu opini orang. Yang tadinya nggak suka minum kopi instan, lihat iklannya 20 kali jadi suka. Yang tadinya nggak suka pakai saus sambal, tiba-tiba jadi suka karena iklan, karena TV. Kenapa TV ini tuh nggak dipakai untuk sesuatu yang baik lah, positif. Bukannya saya bilang yang sekarang itu nggak bagus. Cuman saya pengen berpartisipasi untuk menambah warna. Tadinya saya mau bikin program acara edukatif. Ternyata nggak begitu, agak susah nih programnya. Karena kalau yang straightforward bener-bener educational pasti orang kan boring. Dan cari iklannya juga susah dan lain-lain. Jadi saya merangkas sebuah pesan-pesan yang baik yang mungkin bisa disampaikan kepada anak lewat karakter superhero gitu. Karena kalau superhero-nya keren, cool, bentuknya juga bagus, anak-anak kan pasti mengidolakan. Artinya mereka akan nonton, bukan hanya nonton actionnya aja, tapi pasti anak-anak tuh bisa bawa pulang beberapa pesan yang dilakukan di dalam program tersebut gitu. Jadi makanya saya bikin program di 2013 Bima Satria Garuda. Gini, waktu televisi private di Indonesia tahun 89 berdiri, genre tokusatsu tuh banyak sekali dulu. Mungkin kita masih ingat ya, Satria Baja Hitam, Gaban, Google Five, dan kawan-kawannya deh. Saya bisa namain banyak banget dan sampai hari ini orang tuh masih inget dan masih bernostalgia gitu loh. Artinya apa? Ada fansnya, ada komunitasnya pun banyak. Saya kan sebelum ini research dulu ke Facebook, dulu masih Twitter ya, komunitas-komunitas cosplayer lah, mainan lah di Indonesia itu ada ratusan ribu. Tapi yang paling kritikal itu umur 14 tahun di bawah di populasi Indonesia itu ada 65 juta anak. Saya rasa kok anaknya tuh banyak banget tapi nggak ada yang exploit gitu loh. Nah, makanya kita bikin serial, sudah terbukti ratingnya bagus, fansnya juga udah banyak. Kita juga punya mobile game yang udah di-download kurang lebih 8 juta kali. Jadi itu menjadi parameter yang solid. Kurang lebih ini kayaknya bisa jalan. Makanya kita juga sekarang berani ambil resiko untuk naik ke film gitu. Tujuannya investasi 10 tahun ke depan. Dan saya bukan investasi finansial ya. Saya bilang investasi bibit untuk anak muda Indonesia. Karena itu saya mikir mindset. Daripada bikin sekolah 100 biji satunya 100 anak, cuman dapat 10.000 kan terlalu kecil. Tapi kalau lewat TV, saya bisa mengalurkan common sense ya dalam kehidupan duniawi ini, menurut saya sangat bagus. Jadi mungkin anak yang sekarang umur 10 tahun, nantinya udah 20 tahun, dia punya sikap patriotik gitu loh terhadap bangsa Indonesia. Lumayan. Tapi saya cukup absen lama banget sih dari dunia tokusatsu. Jadi waktu saya umur mungkin 5 tahun sampai
ya 8, 9 gitu. Itu saya banyak sekali nonton tokusatsu yang orang Jepang seumuran saya pun mungkin nggak tahu sebanyak saya gitu. Mereka sampai bingung, kok lo bisa tahu banyak banget gitu. Karena ya dulu gitulah, adeknya ibu saya suka ngirimin video dari Jepang gitu. Per 2-3 bulan dikirimin, artinya kan saya dapat 12 episode. Tapi 12 episodenya ada Gaban, ada Satria Baja Hitam, macam-macam. Jadi bisa nonton ratusan gitu. Jadi saya tahu banget. Jadi sebelum tayang di TV di Indonesia saya udah nonton duluan. Dan juga yang alhamdulillahnya setiap saya ke Jepang bisa beli mainannya gitu. Jadi saya masih nyambung apa yang ditonton. Jadi nonton, beli mainannya, terus experience. Kayak seolah-olah kita jadi hero kan. Kan emang impiannya kan seperti ini. Membuat anak supaya bisa jadi hero gitu. Setelah itu kan saya sekolah di luar negeri 10 tahun lah. Jadi itu vakum, nggak ada apa-apa. Saya nggak bersentuhan juga nggak gitu sama tokusatsu. Cuman saya pulang ke Indonesia setelah 4 tahun saya baru bikin serial ini, dan saat itu juga saya nggak pegang sih. Jadi pas decide untuk mau bikin serial ini, saya baru balik lagi buka buku lama, buka video lama, masih VHS sama beta tuh. Pelajarin lagi ke toko buku di Jepang, belajar. Ya nggak dari nol sih, tapi dari 2 lah gitu loh. Saya kuliahnya jurusan International Economics sama Finance di Perancis dulu. Iya, sama sekali enggak. Semuanya angka. Angka dan logis. Ya. Menurut saya sih perlu ya, karena saya sendiri nggak bisa menggarap 65 juta anak itu gitu. Ya kalau bisa sih alhamdulillah sekali, tapi buat saya kalau genre ini tuh bisa dijadikan industri, ya mungkin kita bisa jadi ke Amerika atau Jepang. Memang mainannya di mana-mana, snack FMCG ya, fast moving consumer goods. Beli cornflakes ada karakternya, beli coklat dapat mainan gitu. Itu kan menyenangkan sekali gitu buat anak. Terus beli tas sekolah ada karakternya gitu. Buat saya sih itu kayak memberi hiburan dan impian sih sebetulnya ke anak-anak. Kayak belajar. Saya kemarin kasih goodie bag di Premiere, itu semuanya alat-alat tulis yang bisa dipakai di sekolah dan di kantor. Karena ya kantor, sekolah kan konotasinya kayak capek, boring gitu. Tapi kalau ada karakter kan sedikit menyenangkan gitu. Ya, kita sih memang tujuannya ke sana, makanya kita membuat kualitas filmnya juga yang mungkin ditonton orang luar nggak malu-maluin lah gitu loh. Walaupun belum perfect, cuman mau nggak mau kita harus tayang, kita harus udah selesai. Kalau bisa sih kita memang lagi coba jual ke luar negeri. Cuman kemungkinan besar akan di digital sih, bukan di bioskop. Tapi kalau saya pokoknya first step-nya harus jualan dulu ke luar negeri. Karena kalau kontennya masuk, mungkin mainannya bisa ikut, terus gamenya dan lain-lain. Subtitle sih sebetulnya nggak masalah sih. Dan apalagi kalau konten anak, saya bukan ngomongin animasi, superhero begini. Maksudnya orang-orang tuh sekarang nonton Transformers, Avengers, saya yakin itu anak-anak di bawah 8 tahun nggak ngerti ceritanya. Saya aja nggak ngerti kok. Kan kompleks banget gitu. Tapi mereka tuh seneng banget gitu nonton, sampai ajak ibu bapaknya nonton. Saya rasa bahasa tuh bukan halangan ya. Yang bagus sih yang bisa menyentuh hati mereka ya, yang mereka melakukan sesuatu, maupun itu tagline-nya dia mau ngomong sesuatu, atau cara berubahnya dia ikutin, atau attitude-nya dia yang mau diikutin, apapun itulah. Saya bisa namain banyak banget sih film anak yang bagus. Cuman ya susah juga, kayak ditanya film bagus apa, saya ada 100 kali di kepala saya. Di jilid otak saya sih banyak. Ada ya 3 atau 4 yang lain yang saya pikirin. Apakah itu bisa digabungkan ke sini atau enggak? Itu saya belum mikirin strateginya karena sibuk ngurusin film. Atau mau fokus di Satria Heroes. Cuman kayaknya saya masih mau tetap fokus di Satria Heroes sih. Karena memang fansnya udah banyak.